teman-teman, ketemu lagi di tutorial The Golden Age board game. Nah, sekarang aku ditemenin sama adik aku, Pijar Azami, buat main bareng Golden Age ini. Pasti teman-teman penasaran kan, gimana sih cara main The Golden Age board game yang bener itu? Nah, sekarang kita tunjukin. Permainan The Golden Age board game ini dibagi jadi 3 fase permainan. Satu adalah persiapan, 2 pas bermainnya, 3 pas akhirnya atau penilaian poin. Oke, kita masuk ke fase pertama, fase persiapan. Jadi di sini bisa dilihat ada satu papan game board terdiri dari 8 kotak-kotak dan 8 kotak laboratorium. Ada juga 20 kartu quest card yang sebelumnya kita kocok terlebih dahulu dan disimpan di deck quest card. Ada 38 figur card yang terdiri dari kartu saintis dan gozi. Di sini ada nama tokoh, ilustrasi tokoh, deskripsi umumnya, dan base kartu dan base figur card, dan poin yang akan didapat apabila pemain berhenti di base gozi card tersebut. Di sini ada 8 acrylic cube atau pion aksi. Ada 168 dirham dan dinar. Ada 7 city card. Sama ada 7 gift card. Ada juga 6 conquest card. Ini senilai 500 dinar. The Golden Age board game ini bisa dimainin 2-5 orang. Untuk urutan permainnya bisa ditentukan dengan home pimpa atau suite, atau dimulai dari yang lebih tua ke yang lebih muda, atau dari yang lebih muda ke yang lebih tua. Nah, urutan permainannya sesuai arah jarum jam. Sebelum bermain, setiap pemain atau guardian mendapatkan 5 aset yang berwarna sama. Jadi misalnya guardian pertama mendapat aset berwarna biru, guardian kedua mendapat aset warna hitam. Nah, di awal permainan seluruh guardian tidak mendapatkan dinar dan dirham. Oke, masuk ke fase permainan. Di fase permainan terbagi menjadi 2, yaitu khusus untuk putaran pertama dan putaran selanjutnya, 2 sampai berapa. Khusus putaran pertama tidak membuka quest card dan menjalankan pion aksinya dengan mengambil 1 pion aksi di Hijaz Railway dan meletakkannya di kotak mana saja. Sebelum guardian menjalankan aksinya, guardian mendapatkan 1 figur card. Kemudian menjalankan 1 pion aksi ke kotak mana saja. Di sini saya mendapatkan kartu figur card gozi, yaitu Saifuddin Qutuz yang mempunyai base di Kairo. Jadi saya pergi ke Kairo, meletakkan pion aksinya di Kairo untuk meletakkan 1 aset. Dan karena saya mempunyai kartu figur card yang mempunyai base di Kairo, saya mendapatkan poin sebesar 10 dinar. Lanjut ke pemain kedua. Karena pemain kedua, Pijar mendapatkan kartu Khalid bin Walid yang mempunyai base di Damaskus. Pijar memilih untuk mengambil pion aksi dan meletakkan pion aksi tersebut di Damaskus. Karena kartu gozi ini mempunyai base di Damaskus, berarti Pijar mendapatkan 100 dirham. Nah, Pijar juga bisa memilih untuk meletakkan aset atau tidak, tapi di sini meletakkan aset. Nah, aset ini kalau sudah ketumpuk 3, maka akan mendapatkan 1 city card yang sesuai dengan
di mana letak aset tersebut. Misalnya letak asetnya di Damaskus, maka akan mendapatkan city card Damaskus apabila asetnya sudah ketumpuk 3 di Damaskus. Kalau sudah menumpuk 5, akan mendapatkan gift card. Nah, gift card ini adalah kartu untuk menambah biaya travel pay apabila pemain lain menginjak kota tersebut akan membayar biaya travel pay tersebut. Lanjut ke putaran kedua. Nah, di putaran kedua ini sudah berlaku pembukaan quest card. Kita membuka satu quest card terlebih dahulu untuk menentukan tema atau efek yang akan dijalankan di putaran kedua ini. Misal saya buka ini quest cardnya. 1488 Masehi, Darushifa di Edirne diresmikan. Semua saintis medikal mendapatkan hadiah 50 dinar. Karena di sini belum ada yang mempunyai saintis medikal, berarti nggak ada yang dapat 50 dinar. Oke, setelah membuka quest card, permainan dimulai dari Guardian pertama. Guardian pertama mengambil satu figur card dan menjalankan pion aksi. Dan menjalankan pion aksinya seperti jalannya congklak. Mengambil semua pion aksi di satu kotak dan meletakkannya di kotak sebelahnya sesuai arah jarum jam. Misalnya seperti itu. Nah, pion aksi terakhir itulah yang menentukan di mana Guardian yang menjalankan pion aksinya itu berada. Untuk menjalankan pion aksi, Guardian boleh memilih pion aksi yang mana yang akan ia jalankan. Misalnya bisa di Hijaz Railway ini atau Damaskus atau Kairo. Nah, saya memilih untuk yang Damaskus. Cara jalannya, ambil satu pion aksinya dan letakkan di kotak sebelahnya sesuai arah jarum jam ke fisik. Karena saya mempunyai figur card yang mempunyai base di fisika atau fisik, saya mendapatkan 20 dinar. Lanjut ke pemain kedua. Nah, Guardian kedua kembali memilih pergi ke Damaskus untuk meletakkan satu asetnya. Karena Guardian kedua pergi ke Damaskus, maka Guardian kedua mendapatkan 100 dirham. Ini adalah salah satu strategi karena tadinya di Hijaz Railway ini ada 6 pion aksi, bisa dijalankan menuju ke Damaskus untuk meletakkan satu aset. Nah, kalau sudah 3 aset diletakkan di kota Damaskus misalnya, akan mendapatkan satu city card Damaskus. Nah, kalau ada pemain lain menginjak Damaskus, maka pemain tersebut harus membayar biaya travel yaitu 20 dinar jika sudah dimiliki oleh Guardian lain. Putaran kedua selesai, lanjut ke putaran ketiga. Permainan dimulai dengan membuka quest card kayak tadi. 1663 Masehi, Lagari Hasan Celebi meluncurkan roket pertama melewati Selat Bosporus. Semua Ghozi mendapatkan 20 dinar. Nah, karena saya mempunyai satu figur card Ghozi dan Guardian kedua memiliki satu figur card Ghozi juga, maka masing-masing Guardian mendapatkan 20 dinar sesuai dengan yang tertera di quest card ini. Setelah efek quest card dijalankan, Guardian pertama memulai perjalanan putaran ini dengan mengambil satu figur card kembali dan menjalankan salah satu pion aksi. Nah, saya menjalankan satu pion aksi dari Chemistry ke Damaskus dan meletakkan satu
aset. Nah, di sini boleh untuk meletakkan aset atau berlaku cepet-cepetan sebelum ada yang mempunyai kartu city card. Saya menjalankan pion aksi dari chemistry ke Damaskus untuk meletakkan satu aset. Ini adalah salah satu strategi untuk menghalangi jalan lawan, karena syarat untuk mendapatkan city card adalah menumpuk 3 aset di satu kotak. Ini kan udah 2 nih. Ya udah saya halangin gitu. Meskipun saya tidak mendapatkan poin. Nah, saya menghalanginya dengan cara menghilangkan atau menjalankan pion aksi yang berada sebelum Damaskus, karena pion ini adalah peluang untuk pergi ke Damaskus. Lanjut ke Guardian kedua. Guardian kedua memilih untuk pergi ke Cordoba, meskipun tidak mendapatkan poin, tetapi Guardian kedua memilih untuk meletakkan satu aset di kota tersebut. Cukup untuk putaran ketiga, lanjut ke putaran keempat. Setiap putaran kita akan membuka quest card terlebih dahulu. 1806 Masehi. Buku Indigenous Mechanical Device selesai ditulis oleh Al-Jazari, ilmuwan fisika dan civilization, mendapat 10 dinar. Nah, di sini karena ada civilization nggak? Nah, karena di sini saya mempunyai ilmuwan fisika dan civilization, maka saya mendapatkan 10 dinar untuk satu kartunya. Jadi 20 dinar. Kembali dimulai dari Guardian pertama. Ambil satu figur card dan menjalankan salah satu pion aksi di salah satu kotak. Saya memilih ke Mocha dan meletakkan satu aset. Lanjut ke Guardian kedua. Aku dapat city kan? Iya. Nah, Guardian kedua memilih untuk pergi ke Damaskus. Karena dia berhenti di Damaskus, Guardian kedua mendapatkan 100 dirham karena dia memiliki figur card Damaskus. Nah, yang kedua, karena dia sudah meletakkan 3 aset di kota tersebut, kota Damaskus, maka saya mengambil kembali aset saya, dan Guardian kedua mendapatkan city card Damaskus. Karena Guardian kedua mempunyai kartu figur card Ghazi Damaskus dan city card Damaskus, Guardian kedua mendapatkan satu conquest card yang bernilai 500 dinar. Lanjut ke putaran kelima. Buka satu quest card. Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah kewajiban zakat sudah ditunaikan. Semua Guardian dapat tiket gratis liburan ke Cordoba, juga menikmati keindahan Sevilla dan Barcelona. Jangan lupa bahagia. Nah, kalau ada quest card kayak gini, setiap Guardian mengambil salah satu pion aksinya untuk meletakkannya di Cordoba. Kita bebas ngambil pion aksi yang mana aja dan meletakkannya di Cordoba. Untuk menjalankan efek quest card harus sesuai urutan. Saya dari Chemis ke Cordoba. Guardian juga bisa meletakkan aset apabila belum ada yang mempunyai city card Cordoba. Apabila sudah ada yang mempunyai city card Cordoba, maka seluruh Guardian membayar biaya travel pay ke pemain yang sudah mempunyai city card Cordoba.
Nah, guardian kedua bisa memilih untuk menaruh atau tidak menaruh aset. Nah, guardian kedua memilih untuk tidak menaruh aset. Nah, setelah efek quest card dijalankan, guardian pertama memulai perjalanannya dengan mengambil figur card. Saya memilih pergi ke fisik dan mendapatkan 20 dinar karena mempunyai saintis yang mempunyai base di fisik. Lanjut ke pemain kedua. Nah, guardian kedua memilih untuk pergi ke Damaskus dan mendapatkan 100 dirham karena mempunyai figur card Ghozi yang mempunyai base di Damaskus dan menaruh satu aset di Damaskus. Lanjut ke putaran ke-6. Selalu dalam dimulainya putaran kita membuka quest card. 972 Masehi, peresmian Universitas Al-Azhar. Semua guardian diundang hadir ke Kairo. Kayak putaran sebelumnya, masing-masing guardian mengambil salah satu pion aksi untuk diletakkan ke Kairo sesuai urutan. Saya memilih untuk meletakkan aset, dan karena saya memiliki figur card Ghozi yang mempunyai base di Kairo, saya mendapatkan poin sebesar 10 dinar. Lanjut. Nah, guardian kedua tidak memilih untuk meletakkan asetnya. Lanjut ke putaran biasanya. Setelah efek quest card dijalankan, guardian pertama memulai perjalanannya dengan cara mengambil figur card kembali. Dan saya memilih untuk pergi ke art, laboratorium art, karena saya mempunyai satu saintis yang mempunyai base di art. Saya mendapatkan 100 dirham. Lanjut ke guardian berikutnya. Guardian kedua juga mendapatkan 100 dirham karena mempunyai saintis yang mempunyai base di art. Lanjut ke putaran ke-7. Buka quest card. 1258 Masehi. Penyerangan Mongol ke Baghdad. Baghdad ditutup. Ghozi mendapatkan 20 dinar untuk berangkat mempertahankan. Saifuddin Qutuz mendapatkan 100 dinar. Nah, di sini karena saya mempunyai figur card Ghozi Saifuddin Qutuz, saya mendapatkan 100 dinar. Karena guardian 2 mempunyai 2 figur card Ghozi, maka guardian kedua mendapatkan 20 dinar masing-masing kartu, jadi 40 dinar. Setelah efek quest card dijalankan, guardian pertama mengambil satu figur card lagi. Dan memilih untuk pergi ke art dan mendapatkan 100 dirham karena mempunyai saintis yang mempunyai base di art. Guardian kedua memilih untuk pergi ke Istanbul. Karena guardian kedua mempunyai figur card Ghozi yang mempunyai base di Istanbul, maka guardian kedua mendapatkan poin sesuai dengan figur card yang dimilikinya, yaitu 20 dinar. Dan meletakkan satu aset di kota Istanbul. Lanjut ke putaran ke-8. Buka quest cardnya.
804 Masehi, pembangunan Baitul Hikmah, semua saintis mendapatkan 20 dinar dari Baitul Mal. Karena saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 saintis, saya mendapatkan 20 dinar untuk masing-masing kartu saintis. Jadi 100 gitu. Guardian kedua mempunyai 4 kartu saintis. Guardian kedua mendapat 20 dinar untuk masing-masing kartu saintisnya, jadi 80. Setelah efek kartu quest card dijalankan, lanjut Guardian pertama mengambil 1 figure card lagi dan menjalankan 1 pion aksi di kotak mana saja. Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Saya memilih untuk mengambil pion aksi yang di art dan meletakkannya satu persatu di kotak sebelahnya sesuai searah jarum jam, dan berhenti di Kairo dan meletakkan 1 aset. Karena saya mempunyai figur card Gozi yang dari Kairo, mempunyai base di Kairo, saya mendapatkan 10 dinar. Dan juga karena saya telah berhasil meletakkan 3 aset di kota Kairo, saya mendapatkan City Card Kairo. Nah, saya juga mendapatkan Conquest Card karena saya mempunyai figur card yang mempunyai base di Kairo juga. Lanjut ke pemain kedua. Nah, Guardian kedua memilih pergi ke Istanbul lagi dan meletakkan 1 aset di Istanbul dan mendapatkan 20 dinar karena mempunyai figur card Gozi yang mempunyai base di Istanbul. Guardian bisa mengambil kembali aset dimilikinya yang ia miliki dan meletakkannya di kota yang ia kunjungi. Lanjut ke putaran ke-9. Ambil quest card. 1920 Masehi, Inggris melancarkan serangan ke instalasi Hijaz Railway. Hijaz Railway berhenti beroperasi selama 1 putaran. Sabar ya, traveling ditunda. Nah, setelah efek quest card dijalankan, Guardian pertama mengambil 1 figur card dan memilih untuk pergi ke Kairo dan mendapatkan poin 10 dinar dan juga meletakkan 1 asetnya di Kairo. Lanjut ke Guardian kedua. Kenapa dapat Damaskus lagi? Guardian kedua menjalankan pion aksinya menuju Istanbul dan meletakkan 1 asetnya di Istanbul, mendapatkan 20 dinar karena dia mempunyai Gozi figur card yang berasal dari Istanbul, yang mempunyai base di Istanbul, dan mendapatkan City Card Istanbul. Guardian kedua juga mendapatkan Conquest Card karena mempunyai figur card dan city card yang sama base-nya. Lanjut ke putaran ke-10, buka quest card-nya lagi. Peresmian Hijaz Railway oleh Sultan Abdul Hamid II. Saatnya rihlah gratis semua Guardian menuju Hijaz Railway dan bebas pergi kemana saja sesuai urutan. Saya mengambil salah satu pion aksi misalnya dari sini ke Hijaz Railway
dan bebas kemana saja, saya memilih ke Kairo untuk meletakkan aset di Kairo. Karena sudah ketumpuk 5, saya mendapatkan gift card Kairo, yaitu Al-Azhar University. Dan karena saya memiliki city card dan gift card, maka biaya travel pay apabila ada guardian lain yang berhenti di Kairo, guardian tersebut akan membayar biaya travel pay senilai 30 ditambah 50 dinar. Dan karena saya memiliki Gozzi Kairo, saya mendapatkan 10 dinar. Nah, guardian kedua memilih untuk pergi ke Istanbul dan meletakkan satu aset kan? Iya. Dan meletakkan satu aset di Istanbul. Setelah efek quest card dijalankan, guardian pertama mengambil satu figur card dan memilih untuk pergi ke fisik atau fisika dan mendapatkan 40 dinar karena mempunyai 2 figur card dengan nilai masing-masing 20 tambah 20 jadi 40. Lanjut ke guardian kedua. Dari mana? Dapat. Ya. Nah, guardian kedua memilih untuk pergi ke Istanbul kembali dan meletakkan satu aset di Istanbul. Karena sudah ada 5 aset di kota Istanbul, maka guardian kedua mendapat gift card Istanbul, yaitu Topkapi Palace, yang menambah biaya travel apabila ada guardian lain. Guardian kedua juga mendapatkan 20 dinar karena mempunyai Gozzi yang mempunyai base di Istanbul, yaitu senilai 20 dinar. Oke, demikian untuk putaran-putaran berikutnya. Dengan membuka quest card, membacanya, dan menjalankan efeknya sesuai urutan. Kemudian guardian pertama mengambil figur card, menjalankan pion aksi, dan menjalankan efeknya, dan disusul oleh guardian-guardian berikutnya hingga satu putaran selesai. Beralih ke putaran berikutnya hingga quest card habis atau waktu yang disepakati telah habis. Kita bisa menyepakati waktu untuk permainan ini, bisa 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, atau berapa kartu quest card yang ingin dibuka. Misalnya 10 kartu, 15 kartu, atau 20 kartu. Oke, demikian fase permainan kita jalanin. Lanjut ke fase akhir, yaitu fase penilaian atau fase penjumlahan nilai. Untuk fase penilaian ini yang dihitung adalah cash, dinar atau dirham, city card, dan gift card, dan juga conquest card. Guardian dengan nilai paling tinggi adalah pemenangnya, disusul dengan guardian yang memiliki nilai urutan yang di bawahnya. Kurs dari dinar ke dirham adalah 10. Misalnya saya mempunyai 10 dirham, berarti itu sama dengan 1 dinar. Setiap 100 dirham sama dengan 10 dinar. Ada yang perlu saya tambahin, kalau di permainan ini boleh ngutang. Nah, maksimal ngutangnya tuh 100 dinar. Ketika guardian memiliki cash 200 dinar, guardian tersebut harus langsung membayar utangnya tersebut sebesar 100 dinar. Oke, demikian teman-teman. Mudah gak? Nah, demikian tutorialnya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan juga bisa mantengin update-update dari IG @taskifania. Oke, selamat bermain teman-teman.